selamat siang semuanya. Baik, di sini kita akan mendengarkan dan berdiskusi mengenai proposal oleh Saudara Nober Immanuel Bantaika yang berjudul Analisis Kualitas Infrastruktur di Desa Olomin, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan perspektif kolaboratif governance. Tapi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reski Rivi dan sebagai moderator sekaligus penguji dan rekan saya di sini ada Faras Anggraini Teri sebagai penguji juga dan Saudara Nober sebagai peserta seminar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan hasil penelitian proposal dari Saudara Nober. Saya persilakan. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya, Nober Immanuel Bantaika. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kualitas Infrastruktur di Desa Olomin, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Perspektif Kolaboratif Governance. Baik, kita masuk ke latar belakang. Desa Olomin adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan laporan pemerintah daerah, Desa Olomin masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur. Jalan-jalan yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial seringkali dalam kondisi buruk, terutama pada musim hujan. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Kualitas infrastruktur yang rendah tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif governance berpotensi memberikan solusi melalui keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Yang berikut rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana kualitas infrastruktur di Desa Olomin. Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi kualitas infrastruktur di Desa Olomin. Yang ketiga, apa kolaborasi multi pihak yang diterapkan dalam pengelolaan infrastruktur di Desa Olomin. Yang keempat, apa tantangan dan peluang dalam penerapan kolaboratif governance Desa Olomin. Tujuan penelitian, analisis kualitas infrastruktur di Desa Olomin. Yang kedua, mengobservasi berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas infrastruktur di Desa Olomin. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan kolaboratif governance dalam pengelolaan infrastruktur di Desa Olomin. Yang keempat, merumuskan rekomendasi dan meningkatkan pengelolaan infrastruktur berbasis kolaboratif governance di Desa Olomin. Di sini saya menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama, teori pembangunan infrastruktur yang dikemukakan oleh Tadoro dan Schmidt, bahwa infrastruktur yang baik mendukung aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat pedesaan. Yang kedua, ada teori kualitas infrastruktur dari Parasuraman, Seitham, dan Berry tahun 1988, keandalan daya tanggap, jaminan empati, dan bukti fisik. Yang berikut ada teori kolaboratif governance dari Ansel dan Gas. Yang berikut ada metodologi penelitian saya pakai, yaitu yang pertama, saya melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat Desa Olomin terhadap kualitas infrastruktur di desa mereka. Yang kedua, lokasi dan subjek penelitian. Saya mengambil lokasi penelitian dilakukan di Desa Olomin, Kecamatan Nakamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Subjeknya itu penelitian ini saya mengambil subjek pada masyarakat Desa Olomin dan pemerintahan Desa Olomin. Teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, pengelompokan data, kodifikasi data, dan interpretasi data. Yang berikut keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi metode. Baik, kita masuk ke hasil penelitian.
Yang pertama, kualitas infrastruktur. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur di desa seperti jalan, saluran irigasi dan akses listrik serta penerangan desa berada dalam kondisi yang kurang baik. Yang berikut itu faktor yang memengaruhi. Yang pertama, faktor iklim, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor mineral. Yang berikut adanya tantangan. Yang pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang berikut, peluang. Yang pertama, itu potensi pemanfaatan dana desa. Yang kedua, keterlibatan aktif komunitas lokal. Yang ketiga, kemitraan dengan sektor lain. Yang berikut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Desa Olomin menghadapi berbagai tantangan seperti kerusakan jalan desa, irigasi yang buruk, kurangnya akses listrik. Penemuan ini dapat dikaitkan dengan teori dasar pembangunan infrastruktur yang diungkap oleh Tadoro dan Smith yang menyatakan bahwa infrastruktur yang berkualitas adalah prasyarat utama bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif governance dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal di Desa Olomin. Studi oleh Emerson dan Balog menunjukkan bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah elemen kunci dalam kolaborasi yang efektif. Yang sejalan dengan hasil penelitian ini, penerapan kolaboratif governance di Desa Olomin memerlukan penguatan mekanisme kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal. Ini penting untuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, adanya tantangan. Namun penerapan kolaboratif governance di Desa Olomin masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Yang kedua itu peluang. Namun beberapa peluang ditetapkan seperti potensi pemanfaatan dana desa, keterlibatan aktif komunitas lokal, dan kemitraan dengan sektor lain. Yang berikut, faktor yang memengaruhi seperti faktor iklim, ekonomi, sosial, dan mineral dapat mengaruhi keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa Olomin. Jadi saya menyimpulkan bahwa infrastruktur di Desa Olomin masih belum memadai. Jalan desa sebagian besar dalam kondisi rusak dan sulit diakses terutama saat musim hujan. Ketersediaan air bersih juga terbatas dengan banyak sumber air yang tidak memenuhi standar kebersihan. Selain itu, distribusi listrik belum merata dan pasokan sering mengalami gangguan. Masyarakat menilai kualitas infrastruktur sebagai salah satu kendala dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa bahwa perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan peningkatan jaringan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa faktor utama meliputi keterbatasan anggaran desa, kondisi iklim yang menantang, serta faktor mineral dan faktor sosial. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan juga memengaruhi kemajuan infrastruktur di Desa Olomin. Jadi kolaboratif governance di Desa Olomin sudah menunjukkan potensi melalui kegiatan masyarakat desa dan gotong royong. Namun kolaborasi ini belum sepenuhnya terstruktur dan transparan sehingga keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta masih perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Jadi sini saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Yang kedua, pembentukan forum musyawarah desa untuk kolaborasi multipihak. Yang berikut, optimalisasi sumber daya lokal seperti hasil mineral dan sumber daya alam lainnya. Yang berikut, pelatihan masyarakat terkait pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik, sekian paparan materi dari Saudara Nober. Mungkin ada pertanyaan atau kritik dari rekan saya, para sekalian. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, para sangrai ini sebagai penguji. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Saudara Nober Immanuel Bantaika. Yang pertama, mengapa masalah ini sangat penting untuk diteliti saat ini
Dan apakah ada alasan khusus yang membuat Saudara Nober tertarik dengan masalah ini? Baik. Jadi saya memilih untuk masalah ini diteliti karena rendahnya kualitas infrastruktur di Desa Olomen. Jadi Desa Olomen itu memiliki infrastruktur yang buruk, khususnya jalan, akses air, dan listrik. Ini menghambat mobilitas masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, dan potensi pengembangan ekonomi. Dan yang berikut terdapat beberapa dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Kondisi infrastruktur yang buruk berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi seperti akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan terhambat. Dan hal ini dapat mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi kolaboratif governance ini melalui kolaborasi aktif antara pemerintahan desa, masyarakat, dan sektor swasta. Sehingga penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa Olomen. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Immanuel yang telah memberikan jawabannya. Tapi bagaimana Saudara Nober memastikan bahwa masalah yang diangkat ini benar-benar relevan dan belum banyak yang diselesaikan? Saya memastikan bahwa masalah ini benar-benar relevan dan belum banyak diselesaikan itu karena saya melakukan peninjauan literatur yang komprehensif untuk memahami penelitian sebelumnya tentang collaborative governance dan pengelolaan infrastruktur di wilayah pedesaan seperti di Desa Olomen. Yang berikut itu saya melakukan observasi lapangan. Saya melakukan observasi lapangan di Desa Olomen untuk mendapatkan data primer dan mengamati kondisi infrastruktur secara langsung. Yang berikut itu saya melakukan wawancara terhadap masyarakat di Desa Olomen untuk mendapatkan data yang valid. Dan saya melakukan analisis data juga yang saya kumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat itu relevan, aktual, dan belum banyak diselesaikan dalam penelitian sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan kepada Saudara Nober. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin terima kasih untuk rekan saya. Jadi saya ingin bertanya sedikit ya kepada Saudara Nober. Mengapa Saudara Nober menggunakan landasan teori dan apa hubungan penelitian Saudara dengan teori tersebut? Baik, jadi di sini saya menggunakan 3 landasan teori. Tadi saya sudah menjelaskan yang saya gunakan itu teori pembangunan infrastruktur, teori kualitas infrastruktur, dan pendekatan kolaboratif governance. Jadi hubungan teori-teori ini dengan penelitian saya itu, yang pertama teori pembangunan infrastruktur itu, saya menggunakan teori ini karena penelitian ini ingin memahami bagaimana kondisi infrastruktur yang buruk di Desa Olomen yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut itu teori kualitas infrastruktur. Jadi penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja 5 dimensi kualitas infrastruktur untuk menganalisis kondisi infrastruktur di Desa Olomen dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Yang berikut itu menggunakan teori collaborative governance yang kemungkinan untuk penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip kolaboratif governance dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa Olomen melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Nober. Di sini kami akan memberi penilaian, sepakat untuk memberikan penilaian kepada Saudara Nober, penguji. Untuk rekan saya, terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Saya sendiri sebagai penguji dan moderator serta penguji saya Restrihi, kami memberikan penilaian kepada saudara Nober itu nilai 80 karena pemaparan materi dari teman Nober itu baik dan ini judul yang diambil juga menarik serta saudara Nober memberikan jawaban yang tepat dengan pertanyaan yang telah kami berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Jadi, sekian pemaparan materi dari Saudara Nober. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.